Selain di Kabupaten Bulukumba, aksi kekejaman Westerling menjalar hingga pesisir barat Sulawesi Selatan. Baru, Sopeng, Malimpung, Endrekang, dan Parepare tak luput dari kekejaman pasukan Westerling. Di Parepare, untuk memadamkan perlawanan para pemuda, pasukan Westerling menangkap dan membunuh dua raja pelopor perjuangan dari kerajaan Supa, yaitu Andi Makassau dan Andi Abdullah Baumasepe. Tak hanya raja, rakyat biasa yang melindungi keberadaan raja dan para pejuang juga dibantai oleh pasukan Westerling. Andi Monji, warga kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, masih terlihat sedih bila mengingat kebiadaban tentara Westerling menyiksa dan membunuh kakek dan ayahnya. Itu kekejamannya dulu Pak, itu Belanda. Karena semua rakyat yang ditembak yang tidak bersalah Pak. Hanya rakyat biasa saja yang begitu ditembak semua, dianggap ini. Ya kalau saya masih ingat Pak, masih sedih Pak, karena melihat saya punya kakek yang begitu umurnya bisa juga dianu sama tentara Belanda Pak. Itu yang merasa sedih. Tujuannya memang adalah untuk melakukan teror terhadap pemimpin-pemimpin dan rakyat Sulawesi Selatan untuk mengurangi semangat kejuangan. Sistem terornya apa? Oh, dia datang ke satu desa, dia kumpulkan seluruh penduduk desa, lalu kemudian penduduk desa itu disuruh menggali lubang di mana mereka nanti akan duduk di pinggir lubang itu. Mana Baumasepe, Abdullah Baumasepe, mana Andi Matalata? Kalau mereka tidak menjawab dan tidak memberitahu, ditembak satu persatu. Nanti akhirnya seluruh orang ini karena tidak ada yang menjawab, mati semua. Gelombang teror Westerling di Sulawesi Selatan bukannya tanpa perlawanan. 28 Februari 1947 di Kabupaten Takalar terjadi pertempuran besar antara Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi atau LAPRIS dengan tentara Westerling. Ranggong Daeng Romo, Jenderal LAPRIS, gugur dalam pertempuran ini. Di daerah Mandar yang kini sudah menjadi Provinsi Sulawesi Barat, pasukan Westerling juga mendapat perlawanan sengit. 1 Februari 1947, dua pasukannya tewas saat bertempur dengan Laskar Gapri 531 di daerah Talolok, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Itulah dua orang anggotanya meninggal, 103 orang baret merah, itu dua yang meninggal di sana. Dan saya itu baru ditarik pulang. Karena ketika itu banyak perlawanan dan mereka babi buta. Begitu kumpul rakyat di Galung Lombok, ditembak semua sampai habis, tidak ada yang selamat. Nah karena itu dikatakan bahwa Westerling itu membuat kejahatan dalam perang. Dia membunuh orang tanpa proses hukum. Meninggalnya pasukan Westerling membuat marah Wakil Komandan Operasi Khusus Pasukan Westerling, Stufkens dan Vermeulen. Rakyat Mandar yang sudah dikumpulkan ditembak secara membabi buta. Kemudian itu yang baru datang membawa kabar bahwa begini, ada surat besar saya bahwa ada peristiwa di Kampung Segeri Taloro. Peristiwa tembakan dengan gerombolan. Belanda mati tertembak di sana. Kita punya komandan dia bilang mati di sana. Makanya itu dia punya teman di sini mau nyapu. Tapi Belanda juga yang mau nyapu. Jadi dapat kabar langsung di sini. Iya, cuma ditanyai mana Segeri Taloro. Ada yang tunjuk itu. Sudah tanpa tanya. Cara menembak begini. Saya lihat ke sana. Kan di depannya. Terus begini.
In oorlog ben je geen normaal mens. Dan heb je de tijd niet om te piekeren of je moet handelen. Achter elke boom dreigt de dood. Daar moet je rekening mee houden. En zodoende vallen natuurlijk ook dikwijls onschuldigen. Daar ontkom je niet aan. Maar je moet het zekere voor een onzekere nemen. Dus geen twijfel. Mandar menjadi penutup aksi kejam Westerling di Sulawesi Selatan. 17 Februari 1947, aksi teror Westerling berhenti dan pasukannya ditarik dari Sulawesi Selatan. 16 November 1948, Jenderal Simon Spoor menonaktifkan Westerling. Meski dipecat, Westerling tak berhenti berulah. 23 Januari 1950, kecewa dengan hasil konferensi meja bundar yang hasilnya mengharuskan Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia, Westerling dengan pasukannya yang masih setia membentuk Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA dan melakukan kudeta kepada Republik Indonesia. 94 anggota TNI dari Divisi Siliwangi gugur dalam kudeta berdarah ini. Namun, Batalion H Siliwangi mampu menghentikan pasukan APRA yang hendak menuju Jakarta. Aksi kudeta Westerling pun gagal. Anak buah Westerling ditangkap. Sementara itu, Westerling tetap melakukan petualangannya seorang diri. Dia menuju ke Jakarta untuk mengacaukan sidang kabinet pada 24 Januari 1950. Westerling mengincar Soekarno, Hatta, dan Sultan Hamengkubuwono IX sebagai sasaran tembaknya. Namun upaya itu gagal. Setelah semua upayanya gagal, Westerling pun segera melarikan diri. 22 Februari 1950, Westerling menuju pelabuhan Tanjung Priok. Dia dijemput pesawat Catalina milik Angkatan Laut Belanda dan dibawa ke Singapura. 21 Agustus 1950, Westerling meninggalkan Singapura. Berbekal paspor palsu yang disponsori oleh Van der Gaag, konsul jenderal Belanda di Singapura, Westerling menumpang pesawat Qantas Australia. Pesawat ini membawa Westerling ke Brussel, Belgia. Akhirnya pada April 1952, Westerling berhasil pulang ke Belanda secara diam-diam. Sayangnya, hingga ajal menjemput, Westerling tak pernah diadili atas aksi brutalnya di Sulawesi Selatan dan di tempat lain di Indonesia. Jadi memang dia penjahat, tapi memang sudah dididik untuk menjadi penjahat. Kan itu. Dan ditugaskan untuk selalu melakukan kejahatan-kejahatan, walaupun itu tujuannya adalah untuk menegakkan pemerintah kolonial Belanda. Tapi bagi kita kan kejahatan. Bagaimana saya tidak menganggap dia jahat kalau dia bunuh ayah saya bersama sekian banyak keluarga saya. Belanda dari tahun 45 sampai 49 sebenarnya dia melakukan kejahatan perang. Saya beranggapan Belanda selama periode 45 sampai 49 itu adalah dia melakukan agresi terhadap sebuah bangsa yang sudah menyatakan diri sebagai bangsa merdeka. Tapi kejahatan kolonialisme Belanda yang masih beranggapan bahwa Indonesia adalah punya dia, walaupun kita sendiri sudah menyatakan kita tidak mau lagi, itu kan kejahatan. Jadi bagi saya bukan hanya Westerling yang jahat. Pemerintah kolonial Belanda pada tahun 45 sampai dengan 49 itu adalah melakukan kejahatan kolonial, kejahatan perang kolonial. Memerangi orang yang sudah bangsa yang sudah menyatakan kemerdekaannya. Sekarang siapa mau? Bapak, ada bapaknya dibunuh sama orang lain tidak bersalah. Maka bagaimana bapak tidak sakit hati? Lebih baik kita mati juga. Tapi apa udah buat? Kasih mana si anak. Coba siapa mau dibayar bapaknya? Saya bunuh bapakmu, saya bayar ke 1 miliar. Tentu kamu tidak mau, buat apa itu uang? Dijamin itu uang berapa miliar itu, berapa bulan habis. Tapi kalau orang tua
seumur hidup dijamin.